Hai guys, ketemu lagi di Vintage Sentinel. Kali ini kita akan mengikuti request dari subscriber, yaitu bedah review spek dari Yamaha Sigma dari Vintage Sentinel ini guys. Apa saja yang menjadi ubahan sehingga menjadi kendaraan yang nyaman dan keren seperti ini. Ikuti terus guys. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan share ya. Oke, check it out guys. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Vintage Sentinel, channel yang mengupas hobi dan motor tua. Oke guys, sebagai pembuka dulu, jadi Yamaha Sigma ini sebenarnya adalah Yamaha Sigma tahun tua, yaitu 97 guys. Jadi 97 itu ya masih awal, yang remnya itu sebenarnya masih rem tromol seperti ini. Kemudian kita resto mode atau upgrade depan ya guys. Upgrading pertama itu kita ganti rem tromol dengan rem cakram dengan piringan besar seperti ini. Untuk biaya ini karena pakai yang baru, itu piringannya sendiri sekitar 150, terus cakramnya itu kurang lebih 350. Terus kita tukar tambah karena shock depannya itu pakai tromol sistemnya beda, ada yang 2 baut seperti ini. Kalau yang cakram, nah kita tukar tambahkan tapi 1 biji, dulu tambahnya cuma 80.000 guys. Nah mungkin untuk membuat cakram depan, misalkan kalian mau upgrade cakram depan, itu biaya sekitar 500-an ribu guys, belum termasuk pelek. Kemudian ke pelek ini di upgrade juga dengan menggunakan merek Mitsuyo guys, seperti ini. Nah, merek Mitsuyo Jepang guys. Ini sebenarnya dapatnya ya pasti dapat second guys, soalnya kalau yang baru sudah nggak keluarkan pelek seperti ini. Dapatnya murah dulu, cuma 750 dari seller Jogja. Terus lebar depan itu dulunya itu remuk guys, terus tak beliin. Nah ini dapat ori baru, beli di seller Surabaya cuma berapa guys kalau mau tahu? Cuma 50.000 plus ongkos kirim 15.000, totalnya 65.000 guys. Untuk sliver depan ini sebagai info ya guys, ini persamaannya bisa sama dengan Force One dan Krypton kalau kalian cari yang Sigmanya habis. Kemudian sayap dulu waktu beli nggak ada, terus dibeliin ori ini 150 dari seller Magelang. Terus tutup plat nomor ini pakai merek TGP, harganya 45.000 guys. Yang urut dari depan ya guys biar paham. Kemudian nah speedometer juga di upgrade juga kabelnya, karena kalau dulu pakai tromol, ini sekarang pakai Force One. Jadi Force One, Vega, Krypton, kabel speedonya sama dan ininya juga sama, dengan cam pun sama guys. Gigi gearboxnya sama, seperti itu. Terus bagian depan, nah karena sudah menggunakan kopling, sebelah kirinya sudah ada penampakan tuas koplingnya seperti ini. Nah ini untuk handfatnya kita pakai punya Force One ZR dan jalurnya punya Vega. Kenapa punya Vega? Lebih besar bentuknya dan lebih murah daripada yang orinya F1 ZR, jadi lebih gede tapi lebih murah guys. Kemudian spionnya kita pakai punya Yamaha 125 set, harganya 75.000 guys, belum sama ongkir. Seperti ini, ada markingnya Yamaha. Bentar, sini kelihatan kayaknya. Nah ini ada markingnya Yamaha, jadi ori. Terus kemudian visor pakai Yamaha 125 set juga, seperti ini. Oke.
Untuk mika-mika masih ori bawaannya. Terus video juga masih orinya ini guys. Udah nggak ganti-gantian. Kemudian untuk anak kunci masih pakai ori. Ini sebenarnya beli baru. Harganya 125 baru, dapat sama kunci joknya guys. Terus ubahan yang lain itu ini apa namanya? Rak itu sebenarnya pakai punya Alfa tapi dirubah guys. Posisinya seperti ini. Kemudian nah ini sudah pakai kopling kanan. Jadi kita pakai kopling kanan orinya F1ZR. Harganya 350 guys. Tapi baru koplingnya, belum sama tuas dan kabel-kabelnya. Kemudian ini selah kita pakai punya Jupiter set atau Vega sama aja guys. Kemudian knalpot pakai punya F1ZR ori, kita bobok guys, jadi suaranya lebih kemerincing seperti ini guys. Jadi suaranya itu lebih enak, tapi lebih bertenaga ini guys. Nah seperti itu. Kemudian untuk pelek belakang juga masih pakai Mitsuyo karena pasangannya yang depan kan guys. Untuk shock belakang masih pakai bawaan saat dapatnya motor. Ini bener punya Jupiter kalau nggak salah, kalau nggak Force One. Aku masih pakai bawaan ini karena dulu rencana mau tak pakai yang KYT, tapi nunggu dana selesai sama project-project yang lain selesai. Soalnya kalau tak pulkan di sini dananya nanti mandek di sini guys. Jadi ini sementara pakai ini. Kemudian pakai cakram belakang. Mau dipakai cakram belakang punya Satria FU, tuh guys. Kemudian bagel pakai Yamaha 125 set. Ini. Nah untuk perantai juga masih punya ini, punya Sigma, belum ada perubahan. Oke, kita lanjut ke spek mesin dan kabel-kabel pengapian ya guys. Dan kabel-kabel dulu guys. Jadi kabel-kabel ini masih ori semua guys, masih bawaan motor. Jadi spool ini masih pakai spool ori, orinya di dalamnya. Cuman magnetnya pakai magnet Force One guys. Ada sedikit perbedaan. Jadi magnet Force One itu lebih kuat guys. Terus CDI masih pakai CDI ori. Ini pakai, dulu belinya nggak ori, terus kita belikan yang ori. Terus coil kita pakai coil TK Orange, dan businya kita pakai busi resek yang harganya 52.000 itu guys, bris, harga bris. Kemudian untuk lain-lain ini sen dulunya nggak bunyi, kita belikan pilot, sen pilot yang bisa bunyi seperti ini. Ini masih normal semua tuh. Klakson juga masih normal. Jadi untuk pengapian dan kabel-kabel masih bawaan motor semua, kecuali ini guys, kecuali magnet dan coil. Jadi untuk bawaan motor sendiri sebenarnya masih mumpuni guys, asalkan kondisinya itu optimal, tidak ada kerusakan. Kemudian rahasia yang lain, motor ini nyaman, kencang, dan napasnya panjang itu terletak di gear set. Jadi gear set itu bawaan motor itu 40. Nah ini tak ganti ukuran 36 guys, jadi lebih panjang gear yang belakang. Kalau yang depan masih pakai 14T. Itu kalau diganti yang lebih besar 15
itu nanti berat banget guys. Aku pernah pakai yang alpha dulu, tak pakai yang ukuran 14T itu nggak karuan, malah berat. Cukup seperti ini aja, 14T yang depan nggak perlu diganti-ganti, bahan pabrik 14, yang belakang diganti jadi 36T, itu nyaman banget guys. Kemudian ke mesin itu kemarin ini guys, jadi kemarin kan seperti ini, habis tak turunin mesinnya, ganti ini guys. Jadi rasionya udah pakai full clutch, jadi untuk gigi tiganya itu lebih nyaman, tidak ada hentakan. Terus plat koplingnya tak pasang 5, kampas koplingnya juga 5, jadi lebih nganu guys, lebih tebel tarikannya, lebih enak. Kemudian krek as juga tak ganti, krek as punya full clutch, jadi lebih untuk tarikan-tarikan cepat, RPM pindah-pindah rendah tinggi itu lebih responsif guys. Untuk oversize ini udah oversize 50 tapi orisinil, jadi belum sok-sokan. Kemudian karena ini Sigma, jadi masih ada kampas ganda sama rumah lonceng gandanya itu dilas biar seperti full clutch langsung, soalnya kalau tidak nanti jadi banci kayak sporty, nggak, kurang responsif guys. Oke, untuk cat ini sebenarnya catnya warnanya hitam guys, bukan biru. Nah, mau tahu ini biru efek guys, namanya pakai efek Ceralit, pakai Ceralit. Jadi dicat hitam dulu full, terus baru ditembak Ceralit, jadinya bagus seperti ini. Jadi bukan cat biru ya guys, cat hitam terus dikasih cat Ceralit, di clear bareng dengan Ceralit. Ini motor ini untuk 100 km/jam cepet banget guys, nyaman dan tidak getar. Jadi kemarin kan permasalahannya getar, nah sekalian tak ganti krek asnya dan gigi rasionya tak ganti full clutch sekalian, karena jadi nyaman banget guys, cepet banget kalau mau jadi RPM tinggi gitu, itu udah nggak getar dan jadi cepet. Jadi misalkan rahasia performa standar untuk dirubah-rubah ya, kalian tidak perlu ngoprek-ngoprek mesin yang lain. Misalkan kalian motor yang masih standar, cukup gigi gear yang belakang diganti ukuran 36, kemudian usahakan CDI ori guys, sebisa mungkin CDI ori. Terus coil kalian ganti aja pakai TK Orange, busi pakai Breeze, kalau nggak ada ya pakai busi Vespa. Terus pengapian sebisa mungkin masih pengapian ori guys, kalau enggak ya ditingkatkan ya enggak masalah, tapi jangan yang KW, karena kalau KW itu kecil apinya biasanya. Kemudian kampas kopling primer sebisa mungkin ya ori, sebisa mungkin ori guys, kalau enggak ya Indopart lah. Terus kampas ganda juga sebisa mungkin juga optimal kalau misalkan nggak pakai kopling tangan. Kalau pakai kopling tangan, kampas gandanya dimatikan. Nah, mungkin spek standar tapi ngacir ya seperti itu. Tapi kalau mau spek agak tinggi seperti ini juga bisa. Nanti ini nggak main porting-portingan, masih orinan sebenarnya guys. Jadi yang diganti rasio pakai full clutch, kemudian krek as juga pakai full clutch yang dalamannya, tapi buring sama cinder copnya itu masih pakai alpha guys. Tapi ya lumayan enak. Mungkin sekian dulu review tentang Sigma dari Vintage Sentinel kali ini. Jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan share-nya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.